Ngobrol NBA episode 166. Semangat hari Senin. Ada beberapa topik NBA yang akan kita bahas di episode kali ini, tapi kita bahasnya santai-santai aja. Masih hari Senin, gak usah terlalu serius-serius. Tapi ada beberapa topik yang menarik, yang layak kita bahas. Juga gue akan membuka Q&A. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja gas di kolom komen. Kita akan bahas apapun tentang NBA. Kalian tanya, gue akan jawab. Oke, kita lihat ya apa-apa aja ya. Kita akan bahas tim All Star yang sudah dibagi ke dalam 3 tim, plus nanti ada 1 tim dari pemenang Rising Stars Challenge. Juga ada trade yang batal, guys. Batal. Gimana tuh? Batal. Terus ada debutnya Jimmy Butler, ada debutnya Anthony Davis, plus fansnya Dallas Mavericks langsung merasakan Anthony Davis experience, di mana dia mainnya bagus tapi dia langsung cedera. Aduh, gila. Terus ada jersinya Luka Doncic yang diburu sama fans-fansnya Lakers di luar Crypto.com Arena. Gila, banyak yang akan kita bahas di episode kali ini. So, tanpa perlu panjang-panjang, kita akan mulai episode 166. Let's go. Ngobrol NBA episode 166. Guys, tadi gue tuh udah recording sebenarnya episode ini. Selama kurang lebih sekitar, tadi gue cek timernya 40 menit. Udah 49 menit. Tapi ternyata gak ke-record. Gue cek di OBS gue. Kok tulisannya masih start recording gitu loh, bukannya stop recording. Biasa kalau lu udah record, tulisannya adalah stop recording, tapi ini tulisannya masih start recording. Jadi gue belum pencet tombol recordnya. Jadi gue ngoceh selama 45 menit tanpa gue record. Ya ampun. Tidak apa-apa, kita mulai lagi episode 166 ini dari awal. Oke, yuk. Gue mengingatkan juga buat teman-teman yang belum subscribe di channel Kedalaman TV, silahkan subscribe karena gue akan bagi-bagi wallpaper gratis buat subscribers. Besok kita akan bikinin wallpapersnya Luka Doncic dengan jersey Lakers nomor 77. Besok kita akan bagikan untuk subscribersnya Iriel Darmawan TV. Jadi yang buat belum subscribe, langsung aja di subscribe. Yang mau beli kaos-kaosnya Triple Overtime Thriller, kita akan segera menuju ke penjualan 50.000 kaos, guys. Tinggal kurang 338 penjualan lagi menuju 50.000 kaos. Gokil ya. Nanti yang mau cek kaos-kaos dan katalognya Triple Overtime Thriller, nanti linknya gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Kemarin habis episode 165 nambah 300 sekian pesanan. Jadi kita tinggal kurang dikit lagi menuju penjualan ke 50.000 kaos. Ada kaosnya Steph, Ant-Man, Wemby, Boston Celtics, the greatest of all time. Terus kita kemarin baru bikin kaosnya Cleveland Cavaliers. Dan akan ada banyak sekali project-project yang sudah menunggu ke depannya. Jadi nanti linknya gue taruh ya di baris pertama deskripsi video ini. Oke, ada topik-topik apa yang akan kita bahas di episode 166. Teman-teman, gue mengingatkan juga kalau ada pertanyaan seputar NBA, topik apapun, silahkan langsung aja tulis di kolom komen. Kalau bukan gue yang jawab, pasti ada teman-teman sesama fans NBA lain yang akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Tapi mudah-mudahan gue bisa menjawab satu persatu komentar dan pertanyaan dari teman-teman. Gue senang banget jawabin pertanyaan. Tapi teman-teman lain yang kalau nanti ngelihat ada pertanyaan dan lu merasa punya opini atau jawaban untuk bisa kita diskusi bareng, langsung aja digas ya, nggak usah malu-malu, jawabin aja pertanyaan dari teman-teman sesama fans NBA yang lain. Oke, yuk kita bahas yuk apa aja yang ada di NBA belakangan ini. Oke, terakhir episode 165 itu kita bahas soal Lakers yang selain kedatangan Luka Doncic juga kedatangan Mark Williams, tapi jadi batal, guys. Si Lakers masih belum punya big man karena trade-nya dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Yuk kita cek. Mana tuh? Salah kan? Oke, ini adalah ketika saya nonton di Chase Center. Gue jadi kangen ngeliat foto ini, jadi kangen sama Chase Center deh. Gila, pengennya ke Chase Center lagi. Tahun ini kapan ya ke Chase Center ya?
Keren banget ini lapangan emang. Gue udah berapa kali ya ke Chase ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ke Chase. 6 kali nonton di Chase. Ngeliatin Steph. Wow. Kangen main sama Chase Center. Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat lagi ke sana. Nonton Jimmy Butler. Oke, tadi kita sampai mana? Sampai sini ya? Oke, batal. Ini batal. Trade antara Lakers dan Charlotte Hornets, Mark Williams, Dalton Knecht batal guys. Gue beritanya sebenarnya nggak terlalu detail, tapi basically Mark Williams itu tidak lolos, bahasanya apa ya? Tidak lolos physical test. Jadi lo kalau terjadi trade antara kedua tim, itu kan pasti pemain-pemain yang dilibatkan itu harus menjalani beberapa proses. Salah satunya adalah physical examination, physical test. Nah, si Mark Williams ini nggak lulus pokoknya physical test ya. Nah, tapi dia kan ada cedera di back ya. Dia ada cedera di back injury. Tapi berita yang seliweran adalah ada cedera lain yang ditemukan sama medical staffnya, tim dokternya Lakers yang tidak dilampirkan sama Charlotte Hornets gitu. Jadi sepertinya bukan cuma cedera back, ada cedera lain yang sebenarnya mungkin cederanya itu sudah terjadi atau sepertinya berpotensi untuk terjadi. Lakers minta detailnya, ini kenapa nih gue temuin nih ada begini-begini. Nah, Hornetsnya nggak bisa ngasih jawaban yang memuaskan lah intinya buat Lakers. Jadinya trade-nya dibatalkan karena ditakutkan ada cedera lain yang tidak dilampirkan sama Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, kamu ini bahaya ini. Ya tim dokter Lakers, medical staffnya itu one of the best lah. Mereka pasti kalau ada something wrong, mereka detect ada sesuatu yang salah, mereka pasti nggak mau resiko gitu loh. Jadi akhirnya trade ini batal. Mark Williams balik lagi ke Charlotte Hornets. Gue nggak tahu dia bisa main lagi kapan. Dalton Knecht balik lagi ke Lakers gitu. Jadi Lakers sekarang ya pemain mudanya balik lagi, Dalton Knecht, shooternya balik lagi. Tapi big man-nya jadi nggak ada gitu yang bakal gantiin AD ya. Nanti kita lihat lah nanti di buyout market Lakers bakal ngambil siapa, karena mau nggak mau mereka tetap harus butuh big man gitu loh. Tinggal AD nih, big man-nya siapa, rim protector-nya siapa, nggak ada man. Jadi tetap harus dicari lewat buyout market ya, karena udah nggak trade deadline-nya sudah lewat. Mau nggak mau harus cari dari buyout market. Kita lihat nanti mereka akan mengambil langkah selanjutnya seperti apa, karena mati men kalau nggak ada big man penggantinya AD, mati si Lakers ya. Tetap harus dicari. Cepat atau lambat PR buat Rob Pelinka untuk mencari big man. Ya nanti ini pasti bakal awkward nanti di locker room ketika Dalton Knecht balik lagi ke locker roomnya Lakers. Mungkin ya Rob Pelinka ya basa-basi salaman lah, welcome back bla bla bla, sorry kemarin gue hilaf, mungkin gue nggak tahu lah apa kata-kata yang akan disampaikan Rob Pelinka, tapi gue yakin awkwardnya cuma di awal, lama-lama juga biasa. Ya mungkin ini blessing in disguise lah buat Lakers ya. Mungkin memang trade ini tidak diberkati mungkin dari awal ya, udah bukan tidak diberkati lah. Gue selalu berusaha untuk positive thinking aja. Fansnya Lakers walaupun sayang nggak jadi dapat big man, tapi anggaplah ini blessing buat mereka. Mungkin memang ini trade yang tidak seharusnya dieksekusi gitu sama Lakers ya. Ya gue nggak tahu lah, ya mungkin Tuhan punya rencana lain, kita nggak tahu rencananya apa. Tapi ya intinya pokoknya trade ini batal udah, gitu aja ya. Nanti fans Lakers bolehlah berkomentar di kolom komen kira-kira apakah kalian senang trade ini batal, apakah kalian malah tambah pusing gitu karena nggak punya big man. Ya bolehlah dibahas di kolom komen ya. Nanti teman-teman Lakers Nation boleh berdiskusi. Kita akan bahas tentang debut Anthony Davis di game pertama melawan Dallas Mavericks yang menurut gue statistiknya bagus sekali dan impactnya di lapangan langsung kerasa buat Dallas Mavericks. 26 points,
16 rebound, 7 assist, dan juga 3 blok. Kita lihat cuplikan singkatnya ketika Dallas Mavericks menghadapi Houston Rockets. AD menjaga Alperen Sengun dan langsung ditunjukin ke fans-fans Dallas Mavericks, lu boleh kehilangan Luka Doncic, tapi gue tetap AD, man. Gue bisa melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah dipunyai sama big man-nya Dallas Mavericks sebelumnya gitu loh. Look at AD, it's his game. Nggak ada yang berubah dari gaya permainannya dia. He loves to play inside. Dia juga kuat dari mid range with the fadeaway jumper dan lain-lain. Kita lihat two-man action antara dia dan Kyrie Irving, very very smooth, dan gue rasa nggak ada yang berubah dari permainan AD. Dia bakal fit dengan sangat baik di Dallas Mavericks. Look at this, playing pick and roll with Kyrie, very very simple, dan akan menjadi kekuatan yang mematikan untuk Dallas Mavericks with him and Kyrie on the court sama-sama. Tapi tapi ada tapinya. Ngomongin AD belum lengkap kalau tidak membahas tentang Anthony Davis experience yang sudah fans Lakers mah udah biasa gitu ya, bertahun-tahun udah biasa. Kalau main bagus, AD itu dianggap bonus bertahun-tahun ya. Kalau main bagus, wah bonus deh. Yang penting dia nggak kenapa-napa gitu. Kalau buat fans Lakers, yang penting dia jangan guling-guling. Kalau udah guling-guling, fans Lakers udah tahan napas. Nah, itulah satu paket lengkap dari Anthony Davis experience yang langsung diberikan ke fans-fansnya Dallas Mavericks di game pertama loh. Gila men, kalau Bernadia kan lagunya belum ada 1 bulan. Ya, kalau ini belum ada 1 game. Langsung kita lihat cuplikannya. Non kontak, cedera ini terjadi tanpa ada kontak apapun dengan pemain lawan. Dia memang kayak hyper extended di bagian selangkangan. Udahlah, itu cedera yang AD pernah cedera itu juga kemarin di Lakers beberapa minggu lalu sebelum dia di trade, di posisi yang sama di daerah selangkangan situ, di bagian hip dan selangkangan situlah, kenanya di situ lagi pokoknya. Oke. Gue bahas sedikit tentang Max Christie. Max Christie kalau ketika trade Luka dan AD lagi heboh-hebohnya, seminggu yang lalu lagi heboh-hebohnya, fans Lakers yang selalu nonton gamenya Lakers dan nggak pernah miss gamenya Lakers, pasti komennya sama. Aduh, sayang banget Max Christie. Sayang banget kenapa Max Christie ada di dalam paket trade itu. Itu buat fans Lakers yang selalu nonton gamesnya Lakers. Karena Max Christie itu permainannya musim ini dia dipercaya sama JJ Redick dengan menit bermain yang jauh lebih banyak daripada musim kemarin, dengan role yang lebih besar di tim. Gue bilang gini. Ada yang bilang gini. Ya susah ya pemain muda kalau mainnya bareng LeBron, pressure-nya tinggi, dimarah-marahin mulu mungkin, nggak lepas mainnya gitu. Ada beberapa yang komen kayak gitu. Gue cuma mau bilang gini, jangan bawa LeBron deh, ya jangan bawa LeBron gitu. Main di Lakers saja pressure-nya udah tinggi. Ada LeBron, memang ada LeBron, tapi jangan jadiin LeBron seolah-olah dia menghambat, sebagai penghambat berkembangnya pemain-pemain muda yang bermain di samping dia gitu. Gue rasa jangan disalahin ke LeBronnya juga gitu. Main di Lakers itu pressure-nya emang tinggi, fansnya kritis, fanbase-nya begitu masif, dan kalau lu salah tuh kayaknya udah rasa bersalah lu tuh tinggi banget gitu. Ya, menurut gue Max Christie udah menunjukkan potensi dan mental yang semakin terbangun
makin tahun gitu ya di Lakers, dan ketika sekarang udah main di Dallas, suasana baru. Dia di 3 game pertama dia 15 points, kemarin dia 23 points. 3 pointnya juga lagi wangi banget, 4 kali 3 point di 2 game. Reboundsnya oke, assistnya oke, defensive statsnya itu pun ada gitu loh, stealsnya ada, blocknya ada. Jadi dia satu saat memang harus bisa menjadi seorang 3&D player yang bagus gitu. Dan gue yakin Nico Harrison dan juga player development dan coaching staffnya Dallas tuh melihat itu dalam Max Christie. Makanya kemarin ketika melepas Luka Doncic, pasti dia juga melihat bahwa siapa nih pemain muda yang kira-kira oke nih ya, Max Christie pasti. Ya gue sih happy banget Max Christie bisa terus bersinar dan mudah-mudahan akan terus bersinar di Dallas Mavericks. Tapi menyambung tadi statement di mana LeBron membuat pemain-pemain muda terhambat gitu loh perkembangannya. Jangan jauhin deh pemikiran seperti itu. Ya kayak misalnya dulu siapa ya yang muda, kayak Kyle Kuzma gitu. Kyle Kuzma gitu dilepas sama Lakers ke Wizards ya, di Wizards nggak jadi jago banget juga, nggak jadi naik drastis gitu pemainannya, enggak. Ya tetap di situ-situ aja menurut gue gitu. Jadi bukan salah LeBron juga. Austin Reeves kemarin gue nonton podcast beberapa hari yang lalu, gue nonton podcast ketika LeBron sama JJ Redick tuh di podcastnya Mind the Game. Di Mind the Game dia bilang bahwa LeBron tuh bilang gini, gue tuh pengen Austin Reeves tuh tambah confident gitu mainnya, percaya dirinya harus naik. Jadi ketika di playoff ada momen-momen di mana LeBron passing ke Austin Reeves dengan tujuan bahwa udah lu tembak aja, kalau lu pede lu tembak, atau ketika ada lane yang kosong lu drive aja udah. Lu jangan takut-takut, udah gue pengen lu untuk ambil tembakan itu. Jadi LeBron juga pengen kok ngasih kepercayaan ke pemain-pemain muda itu untuk berani di momen-momen yang padahal momen-momen krusial gitu ya. Dia sih bilang gitu, gue pengen Austin Reeves tuh pelan-pelan punya kepercayaan diri yang meningkat gitu. Itu LeBron tuh yang ngomong, dan ketika Austin Reeves sudah mendapatkan kepercayaan dari LeBron James, ya lu lihatlah sekarang jadinya seperti apa. Ya kemarin aja nggak ada LeBron, nggak ada Luka ya. Luka belum main ya. Kemarin lawan Indiana Pacers. Lawan Indiana Pacers dia 45 points. 45 points loh. Gila loh, itu pembuktian juga dari Austin Reeves bahwa ya udah, ntar ada LeBron, ada Luka, lu jangan lupain gue gitu loh. Gue bisa 45 poin sekarang gitu. Udah makin pede loh gue. Jadi dia masih membuktikan mungkin he is the greatest white boy in LA sekarang gitu. Jangan lupakan Austin Reeves. Dia permainannya, trennya terus naik. Dan gue suka kepercayaan dirinya terus meningkat sepanjang musim. He is a smart player. Dia gak susah diatur. Dia gak berusaha untuk lari dari game plan. Dia selalu ngikutin game plan, instruksi pelatih. Dia sangat-sangat smart. Gak aneh-aneh mainnya. Kalau dia ada tahu dia waktunya untuk cetak poin, dia cetak poin. Kalau ada waktunya dia tahu temennya open, dia passing. Nggak berusaha untuk aneh-aneh kalau Austin Reeves. Dan itu yang bikin gue senang. Dan dia menurut gue harusnya sih di Lakers sekarang aman dari trade gitu ya. Dia untouchable lah bisa dibilang Austin Reeves. Susah juga dapetin pemain kayak gitu. Oke. Jadi gue berharap Max Christie akan apa ya? ada komen yang lucu. Ada yang bilang bahwa ya sebenarnya kan Luka Doncic kan sebenarnya mau di trade sama Max Christie. Bonusnya adalah Anthony Davis gitu. Sampai kayak gitu ngomongnya komennya. Jadi gue keren sih Max Christie, keren. So Jimmy Butler, solid debut buat Jimmy Butler di Golden State Warriors. Kalau nggak salah dia berapa kemarin? 20 sekian poin, 25 poin atau berapa gitu. Gue yakin Dub Nation juga senang melihat debutnya Jimmy Butler. Tapi again kemarin lawan siapa ya? Chicago Bulls ya. Chicago Bulls juga gak jelek-jelek banget lah. Ya ada di zona-zona yang sama, zona play-in sama Warriors. Nanti kita akan coba buka cek klasemen per hari ini, wilayah barat dan wilayah timur. Kita lihat coba ya, Warriors sudah di posisi berapa, Lakers di posisi berapa. Nanti kita lihat juga. But Jimmy Butler ya gue suka
ya ini sampelnya baru 1 game doang, tapi ya warnanya jadi berbeda ketika ada Jimmy Butler di lapangan ya, karena gini, Jimmy Butler kan kita tahu dia kekuatannya bukan long range shooter ya, bukan shooter, dia anti tembak 3 point sebenarnya, tapi dia kuat, dia main mid range, dia ngedrive ke dalam, dia main post up dan lain-lain. Ya itu sesuatu yang berbeda untuk fans Warriors melihat Jimmy Butler bersama Steph Curry di lapangan gitu, bukan kayak pairing Steph Curry dan KD atau Klay Thompson sebelumnya gitu ya. Jimmy Butler ini memberikan satu warna yang berbeda untuk Golden State Warriors. Berapa kali kemarin dia main ada post split action gitu ya kan. Warriors kan salah satu kekuatannya kan main post split action gitu ya. Kayak sekarang lu ketika dia split action Steph dan Jimmy Butler, tapi tetap harus ada Draymond. Mau nggak mau harus ada Draymond. Warriors harus ada Draymond pokoknya. Lu mau putar bagaimanapun Draymond harus ada di situ pokoknya. Jadi dia yang mengorkestrasi itu. Apa sih bahasa Indonesianya, jelek banget bahasa Indonesia gue. Dia yang ngatur deh pokoknya. Oke, gue mau main sama Jimmy, gue mau main sama Steph. Dia main sama Steph kan udah kayak kakak adek ya, udah paham banget deh dia mau ngapain. Nah, sekarang ada Jimmy, pokoknya tapi Draymond Green dengan IQ basket yang begitu tinggi, menurut gue dia udah tahu gitu loh bagaimana memasukkan Jimmy Butler ke dalam skema offense-nya Warriors. Dan untuk defense menurut gue walaupun dia umurnya udah gak muda lagi, tapi paling tidak defense-nya dia tetap aktif, agresif, tangannya aktif banget, dan ya mudah-mudahan sih seterusnya bisa kayak gini, karena Warriors juga secara peringkat di klasemen belum aman, jadi dia harus benar-benar playoff Jimmy mode setiap game gitu ya. Kemarin paling tidak game pertama sudah memberikan ya sedikit rasa tenang buat Dub Nation. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus solid dan all out lah setiap game sampai dengan rekornya Warriors ini bisa dibilang ada di posisi yang cukup aman. Tapi nggak boleh santai sedikit sebenarnya. Ini Barat nih persaingannya makin kacau sebenarnya. Oke, ada topik apa lagi yang mau kita bahas ya? Oh, nanti kita akan bahas tentang tim All Star yang menurut gue menarik. Teman-teman nanti dengerin bahasan gue. Ini menarik banget. But ini tadi gue post di IG, orang-orang udah mulai pada gila men, ngantri untuk dapetin jersinya Luka Doncic, dan itu semua masih di custom, itu masih satu-satu masih ditempel itu name setnya dan lain-lain. Gila men, antriannya ini di kripto sih gokil. Gue tuh kemarin ngantri apa ya, tapi nggak sampai ini mah nggak ada apa-apa ya waktu itu, ngantri masuk tokonya aja, ngantri gue masuk ke LA Lakers store-nya, tapi ini sih udah di luar Nurul men, ini gila men ngantrinya men. Tuh name setnya masih pada dipasangin satu-satu itu, jadi antriannya pasti bakal lama banget, dan itu sampai keluar antrinya. Semua pada excited banget pastinya, orang-orang LA dan fans Lakers in general. Tapi besok nih lawan Utah Jazz, I think Luka bakal main, mudah-mudahan kayaknya bakal make his debut besok melawan Utah Jazz, dan ditayanginnya sama ESPN. Udah pokoknya TV nasional nggak akan miss pokoknya game pertamanya Luka Doncic. Dan itu ya gue nggak tahu dia kalaupun main gue nggak tahu dia menitnya pasti bakal dibatesin karena dia baru pertama balik dari cedera dan lain-lain. Tapi Utah Jazz adalah lawan yang sangat-sangat perfect buat Luka Doncic kalau dia mau kasih showtime untuk fansnya Lakers untuk pertama kalinya lawan Utah Jazz. Menurut gue it's gonna be a great a great show buat Luka Doncic. One of Utah Jazz, terlepas dari mereka menang di beberapa game belakangan I think, tapi Utah Jazz itu one of the worst defensive team buat menjaga point guard. Dan kalau besok Luka Doncic main, I think it's gonna be his night untuk kasih entertainment buat fans-fansnya Lakers yang begitu excited menanti game pertamanya dia. Oke, we'll see ya. Nggak ada jaminan dia bakal main, tapi diisukan dia sudah akan bermain besok. Ya, mudah-mudahan kita lihat, kita tunggu besok pagi. Kalaupun dia
Besok pagi nih tiba-tiba notifikasi handphone gue, oke Luka fix main. Gue nggak mungkin nggak nonton pokoknya. Nggak mungkin nggak nonton, semua janji-janji gue cancel besok. Besok tuh harusnya ada, besok hari apa ya? Besok hari Selasa. Oh, besok gue ada internal meeting. Oke, cancel. Internal meeting, sorry. Staff-staff saya di kantor. Kita besok meeting jam 11. Cancel. Saya mau nonton Lakers. Oke. Terakhir ya. Panjang. Terakhir kita bahas, ini santai aja. Ini skripnya NBA buat ngangkat ratingnya NBA All Star yang tiap tahun mungkin kayaknya makin drop. Sekarang ada format baru, dipecah ke dalam 3 tim. Masing-masing tim terdiri dari 8 orang dan nanti ada satu tim tambahan lagi. Tim keempatnya itu adalah pemenang Rising Stars Challenge antara rookie dan sophomore. Nanti itu kan dibagi juga ke dalam beberapa tim. Nanti yang pemenangnya itu akan menjadi tim keempat yang akan diadu dengan 3 tim ini. 3 tim ini dibagi menjadi tim Shaq, tim Kenny dan juga tim Chuck. Ini benar-benar skrip dan naskah NBA yang pokoknya ini Shaq, Kenny the Jet Smith sama Charles Barkley ini bertiga udah janjian pasti. Pas ngedraft pemain itu sudah 100% sudah janjian untuk memberikan sesuatu bahan gorengan buat NBA dan buat fans-fans NBA pastinya. Karena kalau dilihat dari komposisinya, tim Shaq ini adalah abang-abangannya NBA. Ini adalah tim USA, tim Avengers ini istilahnya lah. Tim abang-abangan deh pokoknya. Udah nih lihat ya, LeBron James, Steph, ada AD kayaknya nggak bisa main, jadi mungkin gue expect Domas ya. Tapi Domas itu bukan tim USA jatuhnya. Jadi ini skripnya kalau Domas yang masuk nanti mungkin skripnya agak jadi keluar jalur dikit lah, karena ada Domas yang sebenarnya dia adalah international players ya. JT, ada Jason Tatum, ada KD, ada Lillard, ada James Harden, ada Jaylen Brown yang terakhir di situ tim Shaq ya. Gak apa. Ada tim Chuck ini, waduh. Lihat deh tim Chuck nih ajaib nih. Ada Serbia, ada Yunani, ada Kanada, ada Prancis, ada Turki. Gue nggak tahu ya. Alperen Şengün bisa main apa enggak, karena Alperen Şengün lagi cedera juga nih. Mungkin nanti ada penggantinya juga nih Alperen Şengün. Gue belum tahu siapa. Lalu ada Cat. Tapi ada pemain USA-nya juga, ada Donovan Mitchell gitu, mau nggak mau lah ya, karena mau nggak mau pasti ada nggak bisa benar-benar nggak bisa naskah NBA-nya nggak bisa perfectly terjadi gitu ya, pasti ada satu yang nyempil. Donovan Mitchell nyempil nih di tim World. Donovan Mitchell nyempil di tim World. Dan terakhir adalah tim Kenny. Ini isinya pemain-pemain muda, rising stars, young superstars. Ada Ant-Man, ada JB, ada Triple J, ada J-Dub. Kenapa JJJ semua namanya? Ada Darius Garland, ada Evan Mobley, ada Kate, dan juga ada Tyler Hero. Ya kalau naskahnya berjalan dengan sempurna, sebenarnya nanti pasti mereka ini pengennya nanti di finalnya adalah tim USA lawan tim World. Tapi ya who knows, siapa tahu nih tim Kenny yang isinya ada Ant-Man dan kawan-kawan nih nggak mau kalah juga gitu, dan bisa aja mereka yang ke final. Ya kita lihat nanti akan menarik pastinya All Star dengan format baru dan dengan pembagian tim seperti ini yang menjadi gorengan dan naskah NBA untuk bikin rating All Star naik. Tapi terlepas dari naskah yang sudah begitu dipersiapkan ini, gue cuma berharap All Star mainnya jangan kayak scrimmage main di taman belakang gitu loh, yang santai banget gitu. Janganlah. Tetap kalau lu naskahnya udah sebagus ini, menurut gue tetap secara permainan harus lebih kompetitif lagi, lebih ada gregetnya. Gue minta lebih ada gregetnya, bukan main yang kayak levelnya 100% kayak playoff yang bisa ada potensi cedera atau apa. Pasti pemain-pemain menghindari itu, karena ini cuma a weekend getaway buat mereka untuk untuk have fun dan kasih something buat fans. Tapi please
please mainnya jangan terlalu loyo dan nggak ada defense sama sekali, bentar-bentar layup, alley-oop, dunks, transisi, fast break, nggak ada gregetnya gitu loh. Kita mau melihat sesuatu yang tetap kompetitif di NBA All-Star ini, karena ini skripnya udah bagus banget. Pasti fans juga excited dan menantikan NBA All-Star tahun ini gitu, mudah-mudahan lah. Oke? Selesai episode 166. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa teman-teman yang belum subscribe di channel Iradarmawan TV, segeralah subscribe karena besok kita akan bagi-bagi wallpaper Luka Doncic gratis khusus buat subscribers ya. Terima kasih telah menyaksikan episode 166. Mudah-mudahan Luka besok beneran debut nih di Lakers nih. Gue very excited untuk melihat Luka. Berapapun menit yang dikasih sama JJ Redick, mau cuma 15 menit kayak 10 menit kayak 20 menit gitu, we'll see. Tetap kita excited buat ngelihat kayak apa sih Luka main di Lakers gitu. Oke. Sampai jumpa di episode ngobrol NBA selanjutnya. Saya pamit dulu. Thank you guys for watching. I'm out.